pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bertepatan dengan hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-67, Korlantas Polri kembali melakukan launching etle tahap 3 di 8 Polda. Disaksikan seluruh jajaran Polda di wilayah Indonesia secara virtual. Dalam launching etle tahap 3, Korlantas Polri juga turut melakukan pengembangan dan pembaharuan berupa etle mobile device. Korps Lalu Lintas Polri genap berusia 67 tahun pada 22 September 2022. Bertepatan dengan hari lahir Kepolisian Lalu Lintas, mengusung tema Polantas Presisi Pulih dan Bangkit Bersama Menuju Indonesia Maju. Korlantas Polri tuntas hadirkan sistem pengawasan tilang berbasis elektronik atau etle di seluruh Indonesia. Sebanyak 26 Polda telah tersedia sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau etle, di mana 12 Polda sudah melakukan launching etle pada tahap 1, kemudian 14 Polda menyusul di tahap kedua. Bertepatan dengan HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Korlantas Polri kembali melakukan launching etle tahap 3 di 8 Polda. Di antaranya Polda Aceh, Polda Kepri, Polda Kaltara, Polda Sulteng, Polda Sulbar, Sultra, Maluku, dan Maluku Utara. Dalam launching etle tahap 3, Korlantas Polri juga turut melakukan pengembangan dan pembaharuan berupa etle mobile device, di mana sistem etle bekerja dalam perangkat elektronik yang digunakan secara portable dan mobile yang terbagi menjadi 3. Etle Mobile Onboard, etle Mobile Handheld, serta etle Mobile Apps. Setiap pelanggaran lalu lintas akan terekam oleh kamera portable yang ada pada kendaraan Polantas atau etle Mobile Onboard yang bergerak di titik rawan yang tidak terjangkau kamera etle statis. Sementara etle Mobile Handheld merekam pelanggaran menggunakan perangkat smart gadget yang terintegrasi dengan data etle nasional, serta etle mobile apps yang berisi informasi dan konfirmasi penindakan pelanggaran etle yang terintegrasi secara nasional. Dengan bertambahnya sistem etle di 8 Polda, menandakan kehadiran sebanyak 270 kamera etle statis, 806 kamera etle mobile, serta 58 speedcam di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran etle di seluruh wilayah Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015, diharapkan mampu mendorong jajaran Korlantas Polri untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan kinerja Korlantas semakin baik di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Hari ulang tahun Polantas ke-67, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang telah bertugas di lapangan dan telah meningkatkan berbagai layanan. Di antaranya, etle yang bersifat mobile yang tergabung dalam device. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang telah bertugas di lapangan dan terus meningkatkan berbagai layanan, di antaranya etle yang bersifat mobile yang tergabung di dalam device. Kesempatan ini saya memberikan ucapan selamat dan juga apresiasi pada seluruh rekan-rekan jajaran Korlantas yang telah terus meningkatkan berbagai macam pelayanannya. Tadi kita sama-sama melihat bagaimana semakin hari Kor Lalu Lintas terus melakukan perbaikan-perbaikan dan alhamdulillah tadi kita bersama-sama menyaksikan peresmian etle dan juga baik yang bersifat mobil yang tergabung dalam device ya, sehingga kemudian ini memudahkan pelaksanaan di lapangan. Tentunya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun lalu lintas yang ke-67 dan tentunya saya yakin sesuai dengan semboyan Dharma Kerta Marga Raksyaka, tentunya pengabdian seluruh jajaran rekan-rekan yang ada di Kor Lalu Lintas, baik di
pusat maupun di wilayah terus semakin ditingkatkan. Korps Lalu Lintas Polri genap berusia 67 tahun pada 22 September 2022. Bertepatan dengan hari lahir Kepolisian Lalu Lintas, Korlantas Polri diketahui telah melakukan pengembangan dan pembaharuan berupa ETLE Mobile Device, di mana sistem ETLE bekerja dalam perangkat elektronik yang digunakan secara portable dan mobile, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ETLE Mobile Onboard, ETLE Mobile Handheld, serta ETLE Mobile Apps. Setiap pelanggaran lalu lintas akan terekam oleh kamera portable yang ada pada kendaraan Polantas atau ETLE Mobile Onboard yang bergerak di titik rawan yang tidak terjangkau kamera ETLE statis. Sementara ETLE Mobile Handheld merekam pelanggaran menggunakan perangkat smart gadget yang terintegrasi dengan data ETLE nasional. Serta ETLE Mobile Apps yang berisi informasi dan konfirmasi penindakan pelanggaran ETLE yang terintegrasi secara nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Korlantas Polri melalui seluruh jajarannya terus bergerak melakukan bakti sosial kepada masyarakat terdampak ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk pulih dan bangkit. Dirkamsul Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mendatangi serta membantu warga berprofesi pengepul dan pengelola sampah plastik di Desa Sitimulyo, tempat pembuangan sampah terpadu, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Menurutnya, kegiatan-kegiatan ini merupakan bakti sosial dalam rangka HUT Lantas ke-67. Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengungkapkan, para warga yang bekerja di TPST Piyungan juga tertib dalam berlalu lintas dan memperhatikan keselamatan kerja. Ia pun berharap agar warga bisa seterusnya tertib seperti ini. Kami berada di TPA Piyungan ya Pak. Nah ini di Piyungan kita melihat warga di sini tetap sehat, penuh semangat di dalam bekerja, dan beliau-beliau ini bisa memberi banyak inspirasi buat kita. Dan beliau di dalam melaksanakan pekerjaannya dalam berlalu lintas juga tertib berlalu lintas, masih tetap memperhatikan akan keselamatan, dan semoga apa yang dilakukan ini juga menjadi suatu berkat, manfaat, serta semakin mendekatkan polisi dengan warga masyarakat. Sementara itu, perwakilan komunikasi pemulung Makario Adi Yogyakarta atau Mardiko, Mariono, mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan Korlantas kepada warga di TPST Piyungan. Adapun dalam kesempatan ini, Korlantas Polri memberikan sebanyak 500 paket sembako secara door-to-door. Dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Serangkaian acara syukuran peringatan Hari Jadi Polisi Lalu Lintas ke-67, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dan Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyerahkan tumpeng. Pada kesempatan kali ini diberikan kepada anggota personil tertua dan termuda Korlantas Polri. Bertepatan dengan hari lahir Kepolisian Lalu Lintas, Korps Lalu Lintas Polri genap berusia 67 tahun pada 22 September 2022. Korlantas Polri menggelar acara syukuran dengan mengusung tema Polantas Presisi, Pulih dan Bangkit Bersama Menuju Indonesia Maju. Serangkaian acara syukuran peringatan Hari Jadi Polisi Lalu Lintas ke-67 dilakukan penyerahan tumpeng sebagai wujud amanah dalam menjalankan tugas pokok di bidang lalu lintas. Proses pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kapolri, didampingi Kakor-Lantas Polri. Dalam sesi pemotongan tumpeng, Kapolri menyerahkan kepada anggota personil Korlantas Polri tertua dan juga menyerahkan kepada anggota personil Korlantas Polri termuda. Pada kesempatan ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE pada 8 kepolisian daerah atau Polda. Kapolri turut meresmikan inovasi ETLE dalam bentuk device atau mobile apps. Tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan. Di momen peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67 ini pula, Irjen Pol Mulyatno tak lupa mengajak seluruh polisi lalu lintas untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
Dari Jakarta, Tim Liputan LTMC Polri. Petugas gabungan dari Korlantas Polri, PJR Tegal dan Satlantas Polres Brebes melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Pemalang. Olah TKP dilakukan untuk mencari penyebab pasti kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Petugas gabungan dari Korlantas Polri, PJR Tegal dan Satlantas Polres Brebes melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kecelakaan beruntun di ruas Tol Pejagan Pemalang kilometer 253, tepatnya di wilayah Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Kasih Laka Lantas Subdit Gakum Korlantas Polri AKBP Aditya mengatakan, Tim Traffic Accident Analysis atau TAA mengambil gambar dengan metode 3D scanner. Olah TKP dapat untuk mengambil fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di seputaran TKP. Dari hasil olah TKP ini nantinya akan dihasilkan rekaman animasi yang akan dijadikan bahan rekonstruksi kecelakaan dan akan dianalisis proses sebelum, saat, hingga setelah kecelakaan. Baik, kita dari tim ya antara Korlantas, Polda Jawa Tengah maupun dari Polres hari ini melakukan pengambilan gambar dengan metode menggunakan alat scanning 3 dimensi yang tujuannya adalah tentunya untuk dapat mengambil fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi di seputaran TKP ya sesaat sebelum terjadinya crash maupun sesudah terjadinya posisi terakhir terjadinya crash. Seperti diketahui sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Pejagan Pemalang kilometer 253 pada Minggu 18 September 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. 1 korban meninggal bernama M. Singgih Andika, anak dari Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejaksaan Agung Amirianto. Selain itu, 19 korban lainnya dilaporkan mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan LTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, call center kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa dan salam presisi.